Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badil hadi ila bayani mahya'ir rasadi amadda arbaban muha wa rasama samsal bayana fi suduril ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'na sananal ladina min qablikum sibran bi sibrin wa jira'an bi jira'in hatta law dakhalu fi hujrin dha'fin lattaba'hum. Qulna ya Rasulullah, faman al-yahudu wan nasara. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam rahmatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat pernah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang kikir? Orang yang kikir bukanlah orang yang sulit untuk mengeluarkan uang atau memberi infak dan sedekah. Orang yang paling kikir adalah orang yang lisannya berat mengucapkan salawat kepada baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, insya Allah pada hari ini kita mengadakan pesantren kilat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang muslim dan sebagai orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semoga dengan ditajahnya acara ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga nanti apa yang Ustadz sampaikan bisa masuk ke dalam hati kalian, jadikan sebagai referensi dalam menjalani hidup ini, dan kita antisipasi nanti hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Inilah salah satu fungsi diadakan acara ini. Baiklah, untuk judul tausiah Ustadz pada hari ini adalah 5 strategi kaum Yahudi atau kaum kafir merusak moral generasi muslim milenial. Namun sebelum kita membahas 5 strategi ini, langkah baiknya Ustadz perkenalkan dulu kepada kalian siapakah bangsa Yahudi itu dan siapakah orang-orang kafir itu. Jadi bangsa Yahudi ini adalah keturunan dari Nabi Ishak. Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 anak, karena Nabi Ibrahim istrinya ada 2. Yang pertama, dia punya istri yang bernama Sarah. Dari Sarah inilah lahir yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya antara Yahudi dan baginda Rasulullah SAW itu, kalau kita lihat dari garis besarnya, itu sebetulnya bersaudara, satu ayah tetapi beda ibu. Jadi Yahudi ini secara bahasa asal katanya adalah Huda atau petunjuk, al-Huda ya. Jadi kaum Yahudi itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Namun dari silsilahnya Nabi Yakub alaihissalam, dia mempunyai 12 orang anak. Salah satu anaknya yang bernama Yahuza. Dari Yahuza inilah keturunan Bani Israel. Ini menurut sebagian ulama tafsir. Jadi Bani Israel ini merupakan orang-orang pilihan, bahkan manusia yang pernah langsung memakan makanan dari surga di dunia itu adalah Bani Israel. Makanya mereka begitu pintar karena makanannya dari surga. Tentu gizinya sangat luar biasa. Jadi mungkin dikarenakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka banyak, membuat mereka lupa, sehingga banyak diantara kalangan Yahudi yang meleset dari ajaran kitab Taurat, dari ajaran nabi-nabinya. Jadi bangsa Yahudi ini merupakan bangsa yang selalu dibicarakan dalam Al-Quran, sampai lebih dari 30 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut Yahudi dan Nasrani. Jadi Nasrani itu adalah sebutan dari pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka mempunyai kecemburuan yang sangat besar terhadap baginda Rasulullah, karena hanya dari golongan Arab, hanya baginda Rasulullah yang diutus menjadi seorang nabi. Kebanyakan nabi itu dari bangsa Israel ya, dari bangsa Israel. Baiklah anak-anak yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan mengikut agama kalian. Jadi walan dalam bahasa Arab itu lan mempunyai 2 masa.
now and tomorrow, masa sekarang dan masa yang akan datang. Dia mempunyai masa fi'il mudhari dan istiqbal. Walan tardo, tidak akan ridho sampai kapanpun. Jadi ini garis besar ini, sampai kapanpun orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho mengikuti agama Islam, sampai orang-orang Muslim yang akan mengikuti perbuatan Yahudi dan Nasrani yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebetulnya banyak ya dalam kitab Asbabul Islam itu banyak sebetulnya disebutkan strategi orang-orang Yahudi merusak generasi Muslim. Tapi untuk saat ini, untuk hari ini Ustaz hanya membahas 5 saja. Baiklah, strategi orang-orang Yahudi yang pertama merusak generasi Muslim adalah yang pertama dengan menciptakan tren yang buruk. Jadi tren yang buruk ini dibuat menjadi baik dan dia dipublikasikan, disosialisasikan, diiklankan melalui media dan gambar-gambar seolah tren ini adalah tren yang baik, sehingga generasi Muslim mengikutinya dan menganggap ini sebuah tren yang baik, padahal sangat bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya salah satu contoh, dan ambil satu contoh, misalnya sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian, mereka memproduksi pakaian lalu mendesain pakaian ini pakaian yang kurang bahan dengan pakaian yang kurang bahan. Lalu mereka mengambil artis atau aktor sebagai endorse untuk mengiklankan produk ini. Maka ketika pakaian ini dipakai oleh artis, maka orang-orang yang awam, generasi Muslim menganggap sebuah itu adalah sebuah tren. Pakaian pensi itu adalah sebuah pakaian yang tren. Maka ketika kita menanamkan dasar-dasar agama kepada siswa-siswa, jangan buka-buka aurat, tutup aurat itu dosa, tidak akan masuk karena dia sudah menganggap pakaian pensi itu adalah tren. Itu baru di bidang pakaian. Belum lagi di bidang yang lain. Misalnya di bidang sinema. Sekarang orang-orang kafir itu betul-betul membuat sebuah tren melalui film-film yang cocok untuk ditonton remaja. Seperti misalnya film Dilan 91. Sebetulnya tidak ada permasalahan dengan Dilannya. Namun film ini mempunyai kesan kalau pacaran itu adalah hal yang biasa, bahkan sudah menjadi tren. Padahal itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan sangat mendekati perzinahan. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, "Madalla ala haram fawaram." Sesuatu jalan yang menunjukkan perbuatan haram, maka jalannya itu pun menjadi haram. Ketika diterapkan kepada anak-anak, kalian jangan pacaran, jangan sampai pecah telur sebelum nikah. Ternyata tidak masuk. Kenapa? Karena otaknya sudah di-browsing. Pacaran itu sudah menjadi tren. Sudah dicuci otaknya. Pacaran itu sudah tren. Macam Ustaz tak pernah muda aja. Itu jawabannya kan. Artinya apa? Karena sudah menganggap itu adalah tren. Maka ini merupakan strategi yang sangat jitu dan berhasil dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Coba bayangkan, itu masih di bidang pakaian dan di bidang sinema, bukan lagi di bidang yang lain seperti makanan. Yang menjadi tren makanan itu adalah hotdog, sosis, chicken. Padahal sudah jelas-jelas chicken yang disembelih bukan berdasarkan agama Islam. Mereka menyembelih ayam itu tidak mengucapkan atau menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat berbahaya. Maka cara kita untuk melawan strategi yang pertama ini, kita ciptakan tren yang baru. Misalnya pemuda bersalawat, pemuda sholat subuh berjamaah, apalagi sudah banyak sekarang komunitas-komunitas hijrah. Jadi ini yang membuat hati itu keras, karena kalian sudah menganggap perzinahan itu tren. Belum lagi drama Korea. Kita saksikan sekarang drama Korea. Dalam drama Korea itu memberikan kesan kalau hamil di luar nikah itu hal biasa. Pacaran, bonceng-boncengan berduaan,
cium-ciuman, peluk-pelukan itu hal biasa. Ketika ditanamkan jangan pacaran, Ustaz nikah trok. Mungkin Ustaz karena jomblo gitu kan. Karena kalian sudah menganggap itu tren. Ustaz selalu pesan sama kalian, wahai putri-putriku, anak-anakku, jagalah kesucian kalian. Yang laki-laki, jaga kesucian muslimah. Jangan mudah tergoda dengan cewek-cewek yang murahan. Jangan tergoda dengan cewek-cewek yang murahan. Apalagi kan sekarang masih labil, syahwatnya lagi menggebu-gebu. Ini yang berbahaya kalau tidak bisa dikontrol. Karena memang ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi, membuat tren yang seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, cara orang Yahudi merusak generasi muslim adalah dengan merusak wanita-wanitanya. Makanya ada ungkapan orang Arab, baik atau buruknya suatu negara itu tergantung wanita-wanitanya. Jika wanitanya baik, maka negara akan baik. Jika wanitanya buruk, maka negaranya akan menjadi hancur. Jadi menjadi barometer wanita-wanitanya ini dalam suatu negara. Kalau wanitanya insya Allah baik, maka dia akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Namun kalau wanitanya tidak baik, maka dia akan mempunyai rahim yang rusak. Dan rahim yang rusak akan melahirkan janin yang rusak juga. Ketika janin ini tumbuh berkembang, maka yang lahir adalah bayi yang tidak berkualitas, yang tidak mempunyai giroh untuk agama, tidak mempunyai kontribusi positif untuk agama Islam. Jadi lahirlah generasi-generasi micin yang cenderung mengikuti hawa nafsu, yang cenderung ingin mengikuti perbuatan orang-orang Yahudi. Hari ini kita lihat orang-orang Yahudi berusaha bagaimana mengeluarkan wanita-wanita muslimah dari rumahnya. Padahal Al-Quran mengatakan waqarna fi buyutikum. Tetaplah kalian wanita-wanita berdiam diri di dalam rumah dengan mengadakan kontes berbagai macam perlombaan supaya wanita-wanita itu keluar dari rumah. Hanya dengan modal 1 miliar sampai 3 miliar sudah bisa merusak jutaan kaum muslimah. Mereka membuka aurat sehingga meninggalkan fitrahnya sebagai wanita. Dan hari ini rasa malu kaum perempuan telah dihilangkan oleh orang-orang Yahudi. Coba salah satu contoh. Di Indonesia ini 90%, 83% muslim. Lihat berapa persen wanita yang berpakaian sesuai dengan muslimah. Coba kalian kalkulasikan berapa persen. Paling hanya tidak sampai daripada 8%. Menurut komunitas hijrah hanya 7% wanita yang menutup yang sesuai dengan ajaran Islam pakaiannya. Kenapa? Karena memang ini sengaja dijadikan oleh orang-orang Yahudi sebagai alat untuk menghancurkan kaum wanita. Cara merusak ini merupakan strategi orang-orang Yahudi untuk merusak wanita-wanitanya. Maka dari itu pesan Ustaz kepada wanita-wanita, mohon kalian lebih mendalami lagi agama Islam. Jangan hanya dikarenakan kualitas keilmuan dan pengetahuan kalian sehingga kalian terjerumus kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Supaya kalian tahu bagaimana perjuangan agama Islam, bagaimana Islam itu menghargai wanita. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang paling menghargai wanita. Sampai dikatakan yududina alaina min jalabihinna, hendaklah wanita itu memakai jilbab mereka, baju kurung yang longgar, tidak transparan dan tidak ketat. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan itu di agama yang lain, kecuali hanya dalam agama Islam. Artinya apa? Islam mengangkat derajat wanita itu. Maka jangan wanita itu merendahkan diri sendiri dengan berpose, buka-buka aurat, ya kan? Membuat konten di TikTok, goyang-goyang, yang tak punya moral. Masalahnya yang seperti ini merupakan strategi yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Karena kalau wanita itu rusak, rahimnya akan rusak. Otomatis rahim yang rusak akan melahirkan janin yang rusak. Dan janin yang rusak itu nanti tumbuh kembangnya pun akan menjadi rusak. Sehingga ketika diarahkan untuk agama, maka tidak akan masuk. Karena hatinya sudah kotor. Hati ini merupakan singgasana Allah. Kalau sudah dikotori dengan hal-hal yang berbau maksiat, maka tidak akan
bisa memahami agama dengan baik. Bahkan kita anggap agama itu hanya sebagai dongeng atau hanya sebagai formalitas saja. Jadi berhati-hati bagi wanita, jaga akhlak. Sarankan kalian mengikuti komunitas-komunitas Isra ya. Jadi jangan terikut-ikut lingkungan, karena yang dipengaruhinya adalah lingkungan. Karena kalian lebih banyak waktunya habis dalam lingkungan daripada di sekolah ya. Ini yang kedua, strategi mereka adalah dengan merusak wanita-wanita muslimah. Yang ketiga, cara orang Yahudi merusak kaum muslimin, generasi muslim adalah dengan menjauhkan generasinya dari masjid. Menjauhkan generasinya dari masjid. Kalau kita berbicara tentang masjid, seorang tokoh besar dalam agama Islam yang pernah memerdekakan Konstantinopel yang bernama Muhammad Al-Fatih, beliau mengatakan bahwasanya kejayaan umat Islam itu bermula dari masjid. Jikalau masjid sudah kosong dan sepi dari suara riangnya anak-anak, maka tunggulah kehancuran umat Islam. Kenapa seorang tokoh yang begitu hebat mengatakan atau mengeluarkan statement seperti ini? Karena beliau paham bahwasanya generasi muslim itu dididik membaca Al-Quran, dididik memahami sirah Nabi, dididik tentang politik Islam, sosial Islam, ilmu pengetahuan Islam, itu berawal dari masjid. Maka ketika remaja ini jauh dari masjid, otomatis mereka tidak akan tahu banyak tentang agama Islam. Ini yang berbahaya. Jauhkan mereka dari masjid dan dekatkan dengan klub malam dan kafe. Sehingga lahirlah generasi-generasi yang doyan berzina, bermaksiat karena sudah dekat dengan kafe. Pergaulan bebas sudah dianggap sebagai yang lumrah dan lazim, itu sudah hal yang biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah." Punya orang-orang yang mengumpulkan masjid itu, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah generasinya jauh dari masjid, bagaimana membangun iman dan Islam dalam diri seorang muslim? Kalau hanya nongkrong di kafe, di koro-koro, kelab malam, di tempat perkumpulan-kumpulan yang tak jelas, sehingga masjid kosong, maka bisa kita presentasikan di seluruh Indonesia ini hanya ada 3% pemuda yang sholatnya di masjid. Seluruh Indonesia, bukan hanya di Pekanbaru ya, hanya ada 3%. Yang lainnya kemana? Wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan strategi orang Yahudi. Dibuatlah berbagai macam sinetron yang melalaikan, dibuatlah berbagai macam pertandingan-pertandingan sport yang digelar tidak memperhatikan waktu sholat. Dibuatlah adegan-adegan yang berbau pornografi dan porno aksi sehingga menarik syahwat generasi muslim. Sehingga untuk masuk masjid itu adalah suatu aib, malu. Banyak generasi muslim, saya kan masih muda, malas ke masjid, tunggulah dulu tua, kan? Karena mindset ini sudah terbaik, kita sudah di brainwashing, otak kita sudah dicuci. Jadi anak-anak yang aku cintai, ingin sukses, biasakan sholat berjamaah di masjid, apalagi sholat subuh. Seperti yang telah dikatakan seorang Yahudi, kalian tidak perlu melawan umat Islam itu head to head, langsung bertatap muka, tidak perlu. Kenapa? Orang Yahudi itu sangat takut dengan kaum muslimin. Kita punya konsep jihad, walaupun dicencang akan dicencang, saya tetap berpegang kepada kalimat la ilaha illallah. Kita mati berperang, surga balasannya. Jadi apa artinya? Dengan konsep yang kita miliki ini, pasti kita punya giroh dan semangat sehingga kita menang akan berperang. Makanya mereka tidak melawan umat Islam itu dengan mengangkat senjata, bukan, tetapi ghazul fikri, perang pemikiran. Maka untuk menjauhkan, untuk menghancurkan generasi muslim, cukup dijauhkan mereka dari masjid. Karena kalau sudah jauh dari masjid, mereka tidak akan kenal perjuangan-perjuangan baginda Rasulullah, tidak akan kenal sirah-sirah Nabawi, karena masjid itu adalah jantungnya umat Islam.
Yang keempat, cara-cara orang Yahudi merusak umat Islam adalah dengan 4S. 4S. S yang pertama adalah sing atau musik, menyanyi. Jadi banyak lirik-lirik lagu yang mengandung unsur kekafiran dan budaya barat yang dipublikasikan kepada remaja-remaja muslim, sehingga remaja muslim itu lebih memilih mendengarkan musik-musik daripada mendengarkan murotal Al-Quran. Makanya kita tidak usah berkata, oh saya lebih suka mendengarkan Al-Quran sambil menyanyi-nyanyi diputar musik, seperti itu. Tidak bisa. Yang hak dan yang batil itu tidak bisa dicampurkan. Yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Jadi jangan disama-samakan. Jadi mayoritas manusia dia lebih cenderung kepada kesenangan. Makanya dalam handphone itu harus diperbanyak Al-Quran. Jangan musik-musik yang bisa merangsang hawa nafsu atau video-video yang merusak moral. Maka perbanyak mendengarkan Al-Quran. Hari ini sekarang orang lebih banyak menghafal lagu-lagu Islam daripada menghafal lagu-lagu Al-Quran. Lebih banyak menghafal salawat-salawat daripada menghafal Al-Quran. Apakah salawat itu salah, Ustaz? Itu bagus, itu merupakan suatu tren yang bagus untuk pada saat ini. Namun Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, pegangan hidup kita. Satu album lagu-lagu kalian hafal. Untuk menghafal 3 juz aja susah. Maka saya heran kecerdasan anak-anak sekarang. Setiap ada lagu yang baru, setelah 2 minggu lagu itu dirilis, mereka hafal. Baru 2 minggu mereka hafal. Disuruh menghafal An-Naba 2 minggu, 40 ayatnya hafal. Ini merupakan strategi yang jitu untuk merusak generasi muslim. Kedua, seks. Ini yang berbahaya, seks. Banyaknya di media itu ditayangkan tayangan atau gambar-gambar porno aksi dan pornografi. Dan ini sudah sangat berbahaya. Sebetulnya di dalam pasal 28 tahun 2008 itu sudah dijelaskan oleh pemerintah, setiap gerak yang berbentuk animasi atau gambar atau bahkan kata-kata yang mengandung kata-kata vulgar dan erotis itu sudah dikategorikan pornografi dan porno aksi. Jadi untuk mengatasi yang kecanduan dengan video-video porno, video-video yang berbau seks itu, caranya adalah dengan berpuasa dengan sungguh-sungguh, kurangi megang HP. Karena awalnya dari HP itu. Ini S yang kedua. S yang ketiga adalah sport, olahraga. Banyak kita perhatikan turnamen-turnamen olahraga yang digelar tidak memperhatikan waktu sholat. Bahkan tidak mencontohkan kultur Islam. Kita lihat banyak atlet-atlet yang buka aurat, ya. Padahal di negara Indonesia kita ini 83% muslim. Artinya kita masih dikalahkan oleh yang minoritas daripada yang mayoritas. Ini adalah sport, olahraga. Sebetulnya olahraga itu tidak ada permasalahan, itu bagus menyehatkan badan. Tapi kita harus tetap juga ikuti prosedur yang berlaku dalam agama. Olahraga jangan membuka aurat, ya. Olahraga tidak mengandung unsur judi. Banyak turnamen yang mengandung unsur judi tapi tidak diketahui oleh generasi muslim. Maka inilah yang ketiga, S yang ketiga. Dan S yang keempat adalah sinema, seperti yang saya sebutkan tadi, mulai daripada film Dilan, film drama Korea, banyaklah drama-drama yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya atau tren orang-orang kafir supaya dicontoh oleh orang-orang Islam, hingga akhirnya rusaklah generasi bangsa kita ini.
Maka kalau kalian hari ini tidak betul-betul belajar, Ustaz pastikan kalian memang tidak jadi kafir 10 tahun ke depan, tapi akidah kalian akan jadi kafir. Percayalah kata-kata Ustaz. Kalian memang tidak akan menyembah Yesus Kristus, tidak. Kalian akan menyembah Yahuza, tidak. Tetapi Ustaz pastikan nanti ketika 10 tahun kalau tidak betul-betul belajar agama hari ini, akidah kalian akan rusak. Karena sudah banyak gerakan-gerakan pemurtatan akidah. Apalagi orang-orang yang duduk di pemerintahan sekarang adalah cendekiawan Muslim yang banyak liberal, sekuler, bahkan yang mementingkan agama. Yang penting bagaimana sah secara konstitusi dan berdasarkan Undang-Undang 1945. Jadi dipikirkan sah berdasarkan agama Islam. Apalagi posisi MUI sekarang itu sudah bisa dikatakan bisa disetting. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada power lagi. Tidak ada power lagi untuk melawan pemerintahan yang zalim. Maka saya katakan kepada kalian, kalau hari ini kalian tidak sungguh-sungguh belajar agama, 10 tahun ke depan bisa menjadi kafir akidahnya. Kalian tidak akan menyembah Yesus, tapi tidak langsung nanti kalian akan mengarah seperti itu. Jadi yang kelima, cara-cara orang Yahudi untuk menghancurkan umat Islam adalah menjauhkan kita dari Al-Quran. Yahudi dan Nasrani itu mereka hancur, tersesat dikarenakan mereka jauh daripada kitab Injil, bahkan mereka palsukan, dan mereka jauh dari kitab Taurat, dan mereka itu sudah menganggap pula kitab yang asli. Itu mempunyai dua jenis, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru itu dipakai orang Yahudi, itulah yang dikatakan imamat, kejadian, bilangan, keluaran. Itulah yang dipakai oleh orang Yahudi. Walaupun di Yahudi itu namanya berbeda. Nasrani memakai apa? Matius, Yohanes, Lukas, Timotius, Yeskel, Tesalonika, Markus, Daud, Mazmur, Amsal, Yeremia, kitab raja-raja, surat Paulus kepada Matius, Yohanes, Yakobus, dan lain-lain. Itu yang dipakai oleh orang-orang Kristen. Mereka menganggap itu sebagai kitab yang asli, padahal itu sudah sesat. Dan mereka sudah berpaling daripada Injil yang benar, daripada Taurat yang benar. Karena Taurat dan Injil yang benar itu ada dalam Al-Quran. Karena Nabi Muhammad itu menyempurnakan kitab yang empat, Zabur, Taurat, Injil. Itu disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi kalau mau lihat Injil yang asli, tengok Al-Quran. Mau lihat Taurat yang asli, tengok Al-Quran. Mau lihat Zabur yang asli, tengok Al-Quran. Hari ini mereka berusaha bagaimana menjauhkan generasi muslim dari Al-Quran. Dibuat berbagai macam komik. Ini generasi yang suka membaca komik ini. Yang terkenal di masa-masa Ustadz Roma and Juliet. Itu kalau orang yang otaknya sehat, tidak akan pernah dia mengatakan itu film yang romantis. Bagaimana bisa dikatakan film yang romantis itu merenggut nyawa sampai mati salah satu di antara keduanya hanya gara-gara cinta? Lihat cinta baginda Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang telah kalian sering nyanyikan lagu-lagunya, yang telah ada baru-baru ini populer lagu Aisyah istri Rasulullah. Itu gambaran kemesraan baginda Rasulullah. Jadi itu yang harus kalian contoh berdasarkan cinta yang benar, bukan melalui membaca komik-komik, novel-novel. Al-Quran banyak dibaca, belajar tafsir, belajar ilmu mantik, belajar ilmu fikih. Ustaz dulu tak pernah mengenal ilmu biologi, tapi Ustaz pernah belajar ilmu biologi, namanya dulu ilmu hayati. Ilmu perbintangan, namanya dulu ilmu falak. Jadi ilmu biologi yang kalian pelajari itu pergunakan untuk hal-hal yang baik. Sesuaikan dengan pendapat-pendapat Al-Quran, karena tibyanan likulli syai', Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada satu hal pun yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, mulai daripada yang kering sampai yang basah, yang tampak sampai yang tersembunyi.
yang terpikir sampai yang tak terpikir manusia sudah ada di Al-Quran. Jadi itu mutlak. Jadi doktrin kalian supaya kalian betul-betul mempercayai Al-Quran ini 100%, tidak ada keraguan padanya. Makanya surat yang pertama itu setelah Al-Fatihah, dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Kalau kalian masih ada keraguan kepadanya terhadap Al-Quran, tidak rusak. Tidak rusak karena la syakka fiha. Tafsir la raiba fiha itu artinya la syakka fiha. Tidak ada keraguan, artinya tidak boleh kita ragu sedikit pun tentang statement apapun dalam Al-Quran, walaupun bertentangan dengan akal kita. Akal kita ini terbatas, jadi jangan merasa sok pintar melangkai ilmu Tuhan. Sepintar apapun kita ketika berbicara tentang Al-Quran, kita harus menundukkan akal kita ini, lebih mengutamakan pendapat Al-Quran. Akal kita ini terbatas. Ilmu Allah itu tidak terbatas. Maka karena akal kita ini terbatas dan bisa saja akal kita ini liar, diturunkan Al-Quran supaya mengontrol akal. Itu Al-Quran itu untuk mengontrol akal. Boleh. Udah habiskan materinya kan, tinggal sesi tanya jawab saja. Masih banyak materinya saya. Udah habis. Yang memisahkan kaum itu kayak apa, transfasian, terus memisahkan wanita muslimah, terus menjauhkan generasinya dari masjid. Tahu dia Ustaz kan? Suka mendengarkan musik daripada salawatan, terus menjauhi Al-Quran. Coba Siti dulu. Yo. Hal-hal yang dibuat sama kaum pelayanan muslim itu menjerumuskan kita untuk melalaikan ibadah pada Allah. Ada aplikasinya dan Jadi gini Ustaz, tadi kan Ustaz sudah menyampaikan beberapa hal yang bisa merusak milenial kita kan Ustaz ya. Kalau secara teori saya rasa semuanya bisa memahami Ustaz, secara teori gitu. Dekat Quran, aura, musik segala macam. Fitrah kita pun sudah mengatakan seperti itu ya Ustaz ya. Jadi pertanyaan saya Ustaz, bagaimana trik Ustaz membendung itu semua Ustaz, sehingga pikiran, hati dan pandangan Ustaz bisa terjaga dari hal-hal yang seperti itu? Itu pertanyaan sangat bagus Ustaz. Yang pertama, saya dekat dengan ulama. Jadi ada 4 komunitas yang saya ikuti. Pertama IKMI, itu mubaliknya lebih daripada ustaznya, saya katakan ulama-ulamanya lebih daripada 1000 orang. Kedua Riau Sejuta Karpet, itu ada ratusan yang pakar-pakar di bidang hadis, tafsir. Saya dekati ulama. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, lingkungan saya jaga. Saya insya Allah lingkungannya di masjid, karena saya takmir masjid juga. Imam masjid juga. Jadi saya dekati ulama, karena kalau kita berkawan dengan orang-orang soleh itu, insya Allah kita mendapat petunjuk, walaupun kita tidak orang soleh. Karena Nabi mengatakan, tasabbaha illam takuna mislahum fa inna tasabbaha bil kirami falah. Tirulah orang-orang yang mulia di antara kalian, walaupun kamu bukan mulia, maka kamu lama-lama akan menjadi mulia. Jadi kita banyak-banyak berkawan dengan orang soleh. Yang kedua, lingkungan kita jaga. Ustaz insya Allah pergaulannya, kalau dikatakan pergaulan preman pun saya banyak, pergaulan saya preman. Tapi saya lebih dominan pergaulannya itu di lingkungan masjid yang berkenaan dengan agama. Bukan berarti saya karena hidup di lingkungan agama ketinggalan zaman, tidak. Saya tetap pakai Android, saya tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa melalaikan pergaulan kita. Sebetulnya pergaulan ini satu Ustaz. Itu yang pertama, saya dekat dengan ulama. Yang kedua, jaga lingkungan. Yang ketiga, insya Allah lingkungan keluarga saya itu orang-orang agamis. Ibu saya
insya Allah sarjana agama juga. Nah, sarjana agama juga. Ayah saya tamat dari pondok juga. Tapi walaupun sarjana agama tamat dari pondok itu tidak jaminan sebetulnya. Tapi insya Allah di rumah itu insya Allah taklim hidup, berkenan dengan agama hiduplah di rumah saya itu insya Allah. Menjadi permasalahan Ustaz, di rumah ayah sama aja tidak sholat, gimana mau mendapatkan sakinah dalam keluarga itu? Tidak mungkin. Berkuar-kuar pun kita bicara itu karena anak ini kata Imam Al-Ghazali, anak bukanlah pendengar yang terbaik. Anak bukan pendengar yang terbaik, tetapi peniru yang terbaik. Peniru yang terbaik. Jadi perbuatan kita yang lebih ditiru dia. Makanya dakwah Nabi itu lebih banyak bilhal dengan perbuatan. Cara yang terakhir, doa oleh Tio. Kepada Tio kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ja'alna al-salamata fid din wa afiyatan fil zakat wa jalatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma min alaika fi jannati maut wa najatan minan nar wal afa'i bil kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Jadi alhamdulillah. Demikianlah cara kita ini. Saya sebagai protokol, kalau ada kata-kata yang salah, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.